ketiga berfokus pada solusi. Alih-alih kamu terus memanjangkan cerita-cerita dan rasa tidak sukamu, solusinya apa? Kalau kamu nggak bisa berdamai dengan orang itu, ya sangat mungkin, sangat boleh menjaga jarak. Dan yang keempat, tetap setia dalam bimbingan rohani. Kamu butuh seorang pembimbing rohani supaya secara konstan kamu bisa meneliti batinmu, bisa mengenali akar masalah, dan dengan objektif menemukan solusinya. Semoga empat hal itu membantu. Kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maharahim, hadirlah dalam percakapan digital kami pada malam hari ini. Semoga hikmat bijaksana, pengertian-pengertian mendalam tentang hidup, menjadi bagi kami pegangan untuk melangkah maju terutama di masa yang istimewa ini, masa Prapaskah. Siapkan hati kami, dan kami mohon berkat-Mu, semoga Engkau sendiri hadir di dalam hati kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti biasa, mari kita undang kalong-kalong yang lain yang belum tidur. Ada kalongers dari Ruteng NTT yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Juga ada Yogyakarta, Semarang, ada Balikpapan. Jadi untuk semua yang show kalong silakan bergabung malam hari ini. Malam hari ini aturannya sederhana, you boleh tanya apa aja tapi Romo juga berhak jawab mana yang Romo suka. Dan semakin banyak kamu copy paste pertanyaanmu, semakin tidak akan saya jawab, oke? Gitu ya, jadi rule-nya sederhana, mari saling menghormati. Suara saya terdengar cukup baik? Oke. Dari Australia Barat, ngapain malam-malam anak Australia ada di sini? Oh wow. Yuk kita mulai. Pertama sekali, selamat menjalankan masa Prapaskah untuk Anda semua. Anda tahu masa Prapaskah itu kita latihan pantang dan puasa. Mengapa? Karena kodrat insani kita membawa juga di dalamnya kelemahan-kelemahan manusiawi. Kalau bahasa teologisnya Santo Thomas Aquinas disebut konkupisensia, kecenderungan untuk berbuat dosa. Sehingga kadang-kadang tanpa sadar kita itu mengikuti dorongan-dorongan insting dari arah hewani kita, dari insting hewani kita. Kita ini kan disebut oleh Aristoteles misalnya sebagai animal rationale, makhluk animalia yang bisa berpikir gitu ya. Nah, sayangnya kadang-kadang fungsi rasional kita nggak jalan, lalu kita lebih lebih apa, mengikuti kecenderungan-kecenderungan otomatis itu ya. Kalau lapar ya makan, kalau apa, kalau lagi, ingin nge-seks lalu nge-seks gitu. Padahal tidak melulu kecenderungan-kecenderungan instingtif itu harus dipenuhi. Karena nanti kita akan lupa pada harkat dan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Jadi masa Prapaskah ini masa latihan rohani sebetulnya. Disiplin rohani yang membuat kita belajar istilah spiritualnya mentransendensi diri, melampaui insting-insting kedagingan kita. Jadi bukan berarti bahwa orang Katolik itu tidak apa, bukan berarti kita itu tidak menikmati kemanusiaan kita. No, 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 no. Kita bukan orang-orang Puritan. Kita bukan orang-orang yang menganggap bahwa tubuh itu buruk. Tidak, tubuh itu baik, diadakan oleh Allah baik. Semua dorongan-dorongan instingtif itu baik, melayani tujuan-tujuan penciptaan yang tinggi. Seperti misalnya dorongan untuk makan itu melayani tujuan untuk mempertahankan hidup. Dorongan untuk relasi seksual misalnya itu adalah untuk dimaksudkan untuk membahagiakan pasangan dan untuk mendatangkan kehidupan baru. Jadi Romo tidak mengatakan bahwa insting-insting manusiawi yang sifatnya
tadi kalau menurut, pendekatan Aristotelian itu, ada unsur hewaninya, itu bukan berarti itu buruk, dia melayani satu kodrat penciptaan tertentu. Hanya saja memang harus dikendalikan, harus disekolahkan, harus diregulasi, harus diatur. Karena kalau tidak diatur, nanti orang hidup untuk makan, hidup untuk, relasi seksual, hidup untuk mendapat kepuasan-kepuasan yang sesaat. Dan kita mulai melihat gejala yang sama bukan di akhir-akhir ini, instant gratification atau gratifikasi instan itu menjadi apa ya, menjadi daya dorong yang luar biasa, yang membuat orang belakangan ini menjadi tumpul akal budinya. Kalau udah mau sesuatu harus segera dipenuhi gitu. Sehingga kita tidak lagi menimbang baik, benar, kita tidak lagi menimbang apakah ini bijak atau ini jahat gitu. Unsur-unsur pertimbangan rasional menjadi tumpul karena seolah-olah begitu ada dorongan, keinginan, naluriah kita seolah-olah harus segera gitu ya, dipuaskan. Nah, ini masa prapaskah adalah masa menunda, masa melatih diri supaya kita apa, supaya kita menjadi sadar bahwa kita ini anak-anak Allah martabatnya, bahwa kita diundang untuk melampaui semua unsur-unsur kedagingan tadi, dan kita bisa menggunakan akal budi kita untuk tujuan yang indah, kudus, dan mulia. Itu ya, teman-teman ya. Semoga menjadi jelas. Oke, Romo langsung pilih pertanyaan-pertanyaan, Romo mau tanya apakah benar kalau lagi terima komuni, bagi orang yang tidak menerima komuni nggak usah maju berkat karena akan sama nanti pada saat berkat penutup. Saya nggak ngerti maksud pertanyaannya apa. Mungkin ini ya, kalau orang belum menerima komuni pertama, boleh kok minta berkat kepada para imam bersama anak-anak. Biasanya kan ada tuh anak-anak yang belum cukup umur, eee, lalu minta berkat setelah kita yang dewasa menerima komuni. Ada kan? Dengan cara menyilangkan dada, maju aja. Pertanyaan berikutnya, mau tanya Romo, apakah keindahan itu objektif dan selalu berkaitan dengan Allah? Apakah ada kaitannya dengan idealnya hal-hal ilahi di bumi diwakilkan dengan keindahan? Yang pertama, keindahan itu selalu relasional ya sifatnya ya. Karena kita bisa menganggap sesuatu indah bukan karena hanya objek pada dirinya sendiri, bukan in se pada dirinya, tetapi karena relasi antara yang melihat dan dengan objek keindahan itu sendiri. Jadi ada relasi subjek dan objek di sana. Dan ini yang kita pelajari kalau dalam filsafat sebagai fenomenologi. Eee, saya selalu yakin bahwa sebagaimana kita manusia menangkap suatu objek sebagai sebuah keindahan, demikian pula makna tentang keindahan itu sendiri datang juga dari Allah, dari relasi kita dengan Allah. Bagi saya keindahan-keindahan yang ada di dunia ini revealing something, mewahyukan sesuatu tentang asal, tujuan, dan, eee, asal penciptaan kita, tujuan penciptaan kita. Jadi semua yang indah, kudus, dan mulia, saya yakin hanya bisa dimengerti sepenuhnya dalam relasi dengan Allah sendiri, sebagai asal dan tujuannya. Kalau kamu belajar tentang misalnya William Paley, satu argumen yang mengungkapkan eksistensi Tuhan, yang sangat terkenal misalnya adalah argumen tentang, jam gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita melihat alam tercipta dengan begitu teratur, begitu indah, lalu ada orang-orang ateis yang mengatakan, ya itu kebetulan aja. Jadi out of nothing itu tidak usah dijelaskan sebagai keberadaan Tuhan, ya mungkin aja kebetulan ada gitu. Lalu secara ekstrim argumen ini ditarik pada sebuah cerita
yang menggambarkan absurditas dari, argumen orang-orang ateis. Jadi misalnya gini, William Paley mengatakan begini, "Coba kamu bayangkan kamu berjalan-jalan di tepi pantai, kamu ketemu jam tangan tuh, misalnya lagi di pasir pantai, kamu ketemu jam tangan. Lalu ketika kamu ketemu jam tangan, apakah kamu akan berpikir bahwa, "Oh, ini jam ini nongol aja, pasir-pasir itu yang menyusun dirinya sendiri, kemudian pasir-pasir itu yang apa namanya, menyusun jadi berubah menjadi mur, menjadi sekrup, kemudian berubah menjadi bagian-bagian digital." Kan argumen orang ateis kan kayak gitu, melihat alamnya begitu teratur, ya nggak usah dijelaskan apa penyebabnya, ada ya ada aja, kebetulan gitu. Nah, argumennya William Paley mengatakan nggak gitu. Itu argumen yang absurd, itu sama kayak kamu mengatakan bahwa jam itu nongol dari pasir yang tersusun dengan sendirinya. Nah, jadi dia mengatakan, argumen by design ini ya. Jadi, ada desain tertentu, termasuk di dalamnya keindahan, keteraturan, yang bisa membuat orang yakin bahwa di balik semua keindahan keteraturan ada penciptanya. Itu salah satu argumen yang paling kuat menurut saya untuk menjelaskan eksistensi Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian banyak baca buku tentang misalnya apa sih, buku-buku orang-orang, para saintis yang ateis itu, kan ada yang siapa misalnya, Romo udah lama nggak baca-baca buku filsafat lagi, yang siapa, yang memakai siapa namanya, Dennett Dennett itu ya, eee, ada banyak deh buku-buku yang menyerang argumen tentang keberadaan Tuhan. Tapi ada banyak juga argumen-argumen masuk akal yang menjelaskan bahwa keberadaan Tuhan itu, pasti kalau tidak mungkin. Yuk, pertanyaan berikutnya. Waduh, tuing. Ini tentang relasi nih. Jenuh ketemu orang-orang toksik, Romo, sudah berusaha cuek tapi kok diterusin sampai 3 kali dijelek-jelekin kitanya. Gimana cara ngatasinnya? Gini loh, pertama ya kamu harus clear dulu. Ketika kita mendaku seseorang itu toksik, ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang orang itu ya toksik, memang dia punya gejala narsisistik mungkin, mungkin dia punya luka batin di masa lalu yang belum selesai, mungkin dia memang nggak suka aja sama kamu. Ya mungkin yang salah orang itu, tapi ada juga ketika kita mengklaim seseorang sebagai toksik, ada juga kemungkinan kitanya yang oversensitif. Jadi pertama, kamu clear dulu soal ini. Apakah kamunya yang oversensitif atau memang orang lain menunjukkan secara objektif gejala-gejala yang yang memang punya gangguan. Itu yang pertama, clear dulu ya, karena Romo melihat orang gampang bilang orang lain toksik toksik toksik, tapi dia nggak sadar itu. Bahwa toksisitas seseorang itu juga sifatnya relasional. Jangan-jangan kita yang toksik. Yang kedua menurut saya, discernment dalam doa itu tetap menjadi penting. Jadi, apa yang harus dibuat menghadapi mereka, biasanya kamu discernment dulu, tahu di mana batasmu, tahu di mana akar dari permasalahan dengan lebih jelas. Karena kadang-kadang, ketika kita gampang melabeli orang lain dengan kata-kata toksik, kita lalu lupa akar masalahnya apa sebetulnya. Kan nggak mungkin kita hanya bilang, "Ah, I just don't like him," gitu, atau "I just don't like her." Saya nggak suka aja sama dia. Ya itu bukan alasan yang rasional. Maka yang kedua menurut Romo, discernment menggunakan akal budi dalam doa, itu juga menjadi penting. Supaya kamu tahu apa akar masalahnya. Yang ketiga berfokus pada solusi. Alih-alih kamu terus memanjangkan cerita-cerita dan rasa tidak sukamu, solusinya apa? Kalau kamu nggak bisa berdamai dengan orang itu, ya sangat mungkin, sangat boleh menjaga jarak. Dan yang keempat, tetap setia dalam bimbingan rohani. Kamu butuh seorang pembimbing rohani supaya secara konstan kamu bisa meneliti batinmu, bisa mengenali akar masalah, dan dengan objektif menemukan solusinya. Semoga 4 hal itu membantu. Dari
Yang lain, Romo bagus ini, bagus pertanyaannya, cara mengingatkan teman yang kecanduan judol gimana Romo? Hampir mustahil kamu mengingatkan, karena yang namanya adiksi dengan judi, dengan game online, dengan segala sesuatu yang digital, misalnya pornografi digital, mmm, itu efeknya hampir mirip dengan orang yang pakai obat terlarang. Jadi yang di-hack itu adalah biologisnya, jadi bukan cuma mental. Sehingga Romo katakan hampir mustahil kamu bisa menasehati. Sorry ya, bukannya mengecilkan hatimu, tapi orang yang secara biologis otaknya mengecil karena kebanjiran, dopamin, kebanjiran adrenalin dari game, dari judi, dari porn, itu sangat-sangat sulit untuk dikoreksi. Harus ada terapi profesional dan ini harus dibawa ke klinik psikologi dan psikiatri. Jadi tidak cukup engkau hanya menasihati, engkau harus encourage dia bersama big family untuk membawa dia terapi, oke? Terapi perilaku. Saya harap ini menjadi kesadaran kita selain berdoa tentu saja ya. Kalau kamu hanya mengandalkan doa, doa, dan nasihat-nasihat suci, kamu tidak akan bisa mengubah orang yang, biologically speaking otaknya udah rusak. Maka ini juga menjadi keprihatinan ya, sekarang ini yang dirusak adalah biologis kita. Maka hati-hati dengan Anda yang kecanduan macam-macam, apa, konsumsi digital itu, hati-hati dengan itu, oke. Berikutnya, Romo saya sedang burnout parah. Saya merasa nggak produktif, ada saran nggak buat saya? Vincentia, orang yang burnout itu ada hal baik di baliknya. Kalau orang sadar bahwa dirinya sedang burnout, dia tahu batasnya sudah dilampaui. Dan ketika kamu tahu bahwa batasmu sudah dilampaui, boundary-mu sudah dilampaui, limitmu sudah lewat, saatnya kamu mundur teratur. Memang Romo tahu ada tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang nggak bisa ditinggalkan. Tetapi dengan kreatif, dengan minta bantuan pada komunitas, teman, sahabat, kolega kerja, kamu bisa kok sebetulnya menavigasi bebanmu dengan lebih matang dan dewasa. Banyak orang itu sekarang mau kerja sendiri karena obsesi mendapat prestasi. Padahal sebetulnya ada banyak hal dalam pekerjaannya yang bisa didelegasi. Ada banyak hal dalam pekerjaannya yang bisa dikerjakan sesuai urutan prioritas. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan tidak langsung semua pada waktu yang sama. Maka coba selain membagi prioritas, membagi beban, mengatur jadwal dengan lebih matang, mungkin kamu harus ambil waktu untuk istirahat dan tentu saja sayangilah dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa berbagi cinta kalau kamu sendiri tidak sayang pada dirimu? Oke, Romo mendoakanmu ya. Oh ya, perasaan-perasaan tidak produktif itu hati-hati ya. Itu bisa jadi berbahaya karena gini loh, ketika kita merasa diri tidak produktif, tanpa sadar kita masuk dalam logika industri. Dan Romo mau katakan bahwa eksistensimu, keberadaanmu di dunia ini lebih daripada sekedar rantai produksi atau rantai industri. Oke? Kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Dengan semua kelemahannya, dengan semua keburukan, engkau adalah anak-anak Allah yang berharga. Kamu bukan hanya satu satu gear dalam rantai produksi yang panjang, oke? Jadi kadang-kadang kalau memang burnout lalu merasa tidak produktif, mungkin baik kalau kamu
melihat kembali hidupmu secara lebih utuh, dan itu butuh bantuan pendamping rohani, oke? Sudah 3 kali saya batal puasa, saya merasa bersalah, Romo, apakah dosa? Sebelum kita bicara tentang dosa atau enggak dosa, kembali pada pengertian masa prapaskah seperti Romo katakan kan, jadi masa prapaskah itu adalah masa latihan, masa untuk membangun disiplin diri. Kalau kamu gagal di dalamnya, evaluasi secara matang tanpa perlu menyalahkan dirimu terlalu hebat. Ingat ya, orang-orang yang hobi menyalahkan dirinya, orang-orang yang hobi menjadikan dirinya sebagai korban, adalah bentuk egoisme yang lain loh. Jadi egoisme itu bukan hanya orang yang ngomongnya keras, kasar gitu ya, mau menang sendiri, enggak. Orang-orang yang kamu sadar nggak, orang-orang yang seringkali mengasihani diri sendiri terlalu berlebihan, itu sebetulnya adalah sebentuk egoisme kan, sebentuk apa, self defense mechanism kan, mekanisme pertahanan diri gitu. Jadi nggak perlu terlalu mengasihani dirimu, analisa dengan rasional, diskusikan dengan matang, buat perencanaan tertulis tentang rencana-rencana pantang dan puasa, hindari jam-jam yang memang berat bagimu, eee, dan analisa sendiri dong bersama teman sahabat yang lain. Pertanyaan, tuh, di TikTok banyak pertanyaan tentang, "Romo gimana kalau pacaran beda iman?" Ini udah Romo jelaskan bolak-balik. Romo kasih tahu ya, yang seiman menikah aja sering pusing, kamu mau coba-coba menikah beda iman. Udah deh, itu tanggapan singkat Romo. Aduh, kalau ada Romo yang diisukan pacaran dengan OMK gimana Romo? Ya namanya isu belum tentu benar, dan kadang-kadang kan kita nggak perlu jadi pahlawan kesiangan untuk, merasa diri, "Aku yang harus jadi detektifnya," gitu kan. Namanya isu. Cukup katakan pada orang-orang yang lebih senior, tokoh-tokoh umat, supaya, berkomunikasi dengan Romo, karena Romonya juga harus tahu bahwa ada isu yang sedang berkembang, ya. Nanti akan dari hati ke hati biasanya diingatkan, lalu kalau tidak bisa dari hati ke hati dan kalau terbukti benar Romonya berpacaran, maka biasanya naik ke jenjang hierarki yang lebih tinggi, bisa Romo Vikjen atau bisa Bapak Uskup sendiri, atau kalau dia biarawan, Bruder Frater misalnya, bisa ke superior rumah, superior wilayah, atau ke Romo provinsial sekaligus. Jadi ada mekanismenya, tapi sekali lagi, gosip itu kan bisa benar, bisa enggak gitu loh, dan semakin kita membesarkan gosip, semakin kadang-kadang yang nggak bener itu bertambah banyak. Kan Romo udah pernah cerita, kamu tahu nggak ceritanya orang-orang yang sering gosipin para Romo? Nih, ada cerita orang pertama datang kasih tahu, "Eh, Romo Koko, semalam semalam saya lihat Romo Koko makan dengan satu keluarga Kristiani." Orang kedua datang, "Eh, kamu tahu nggak, Romo Koko semalam makan dengan satu ibu Kristiani." Lihat tuh, udah geser tuh dari satu keluarga Kristiani, geser ke satu ibu Kristiani. Orang ketiga datang, "Kamu tahu nggak, Romo Koko sudah makan ibu Kristiani semalam." Jadi, kadang-kadang teman-teman, namanya gosip, namanya isu, belum tentu benar. Kalaupun benar, kamu bisa melakukan pendekatan lewat, teman-teman dewan pengurus paroki, atau berjenjang melalui para pimpinan, eee, para imam, oke? Boleh nggak kita berdoa menggunakan teks yang kita tulis? Ya kalau kamu mau doa personal ya boleh aja, tapi kalau mau doa komunal, apalagi doa yang resmi didoakan dalam liturgi, ya you harus konsultasi dulu dengan romonya. Karena ketika kita merayakan liturgi kan ada pakemnya, ada ada apanya ya, ada aturannya.
Dan jangan-jangan juga pemahamanmu tentang Allah, tentang misteri iman Kristiani itu juga belum tentu benar seluruhnya. Jadi apa jaminannya untuk menjadikannya sebagai doa bersama? Tapi kalau doa personal silakan aja. Pertanyaan, Twing, hmm, Romo, saya sudah berumah tangga 8 tahun. Waktu Covid, istri saya pergi bekerja ke Jakarta, tetapi sudah hampir 6 tahun saya mendapatkan kabar kalau istri saya mempunyai pria yang lain. Kondisi-kondisi yang tidak ideal dalam rumah tangga, ada begitu banyak penyebabnya. Sering-sering yang terjadi pada mereka yang bekerja di luar kota, bekerja di kota yang berbeda dengan pasangannya, adalah kesepian yang begitu merasuk, menusuk, sehingga potensi orang ketiga datang dan menghancurkan rumah tangga menjadi sangat besar. Maka saya selalu katakan, untuk Anda yang sedang LDR-an, Anda harus banyak berdoa bersama-sama. Karena apa? Komunikasi say hi, apa kabar, video call, itu tidak pernah cukup. Selalu harus ada kesadaran bahwa Anda, terutama yang sudah disucikan dalam ikatan perkawinan, bukan lagi dua tetapi satu. Dan saya selalu mengingatkan bahwa tidak boleh terlalu lama itu LDR-an itu, apalagi kalau Anda masih muda, Anda masih berusaha mengenal cinta, mengenal kehidupan dengan jatuh bangunnya. Jangan terlalu lama LDR-an. Karena apa? Karena satu, secara fisik kita masih saling membutuhkan kehangatan, yang kedua, lebih dari itu, cinta itu bukan bukan sesuatu yang terjadi di depan lalu kamu rayakan, "Yes, aku mencintaimu, I love you, muah muah." Enggak, cinta itu dipupuk, cinta itu lewat sapaan yang konstan setiap hari, lewat pasangan-pasangan yang saling memberkati kening mereka setiap kali yang berdoa bersama anak-anaknya. Jadi kamu jangan pikir cinta itu kayak, apa ya, cinta itu kayak cinta itu kayak flash itu loh, kartu flash, yang bisa kamu top up kapanpun kamu mau gitu, enggak. Cinta itu, apa ya, cinta itu proses bersama, yang nggak bisa kamu logika. Maka untuk Anda yang sedang LDR-an, Romo pesan ya, kalaupun itu untuk mempertahankan hidup, jangan terlalu lama. Kamu harus berani berani menentukan tenggat. Kalau sampai bertahun-tahun, ya sangat mungkin terjadi seperti cerita ini. Oke? Udah setengah jam Romo ngobrol ya. Hmm. Malam Romo mohon penjelasan mengenai status basilika bagi gereja yang ada di IKN. Beberapa pro dan kontra terjadi terhadap status basilika. Kan udah jelas Aloy bahwa itu bukan basilika, kan ada fungsinya itu dikasih tanda petik. Basilika. Jadi ya, Gereja Katolik Indonesia keliru nggak kalau punya cita-cita suatu hari Bapak Suci memberikan gelar basilika kepada satu gereja gitu. Nggak keliru kan kalau sebagai impian. Kalau namanya kita kan yang literasinya cukup tinggi tahu bahwa namanya quote unquote itu, tanda petik itu memaknai sesuatu, dengan makna yang lain gitu kan. Bukan 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 langsung diberi gelarnya basilika karena memang belum ada gelar resmi dari Bapak Suci untuk Gereja Santo Fransiskus Xaverius di
IKN. For your information, Romo akan buat videonya ya, Bro Ivan dari Makassar sedang membuat liputan. Kemarin Romo cukup privilege bisa datang ke Gereja Santo Fransiskus Xaverius di IKN yang disebut quote unquote tanda petik Basilika yang kemudian jadi rame gelarnya ya. Ya kalau punya mimpi bolehlah, ya nggak? Romo dengar sih syarat-syarat formal pengajuannya masih akan di masih akan diteruskan, tapi masih lama mah itu. Anggap aja sebagai doa lah ya, bagi saya dipanggil aja Gereja Santo Fransiskus Xaverius itu aja, ya, supaya tidak usah menjadi kontroversi. Pokoknya ada gerejanya, keren, karya anak bangsa, materialnya, marmer-marmernya juga marmer dari Sulawesi, keren-keren. Jadi materialnya juga ciptaan anak bangsa. Jadi gerejanya sudah ada, cuman belum jadi gitu kan. Belum lengkap, kursinya belum ada, patung-patung belum ada. Semoga Bimas Katolik mendengar saya ya. Bimas Katolik, saya harap Kemenak lewat Bimas Katolik itu segera melengkapi Gereja Santo Fransiskus Xaverius itu supaya bisa diberkati kan. Jadi jangan buru-buru lompat ke gelar basilika, orang salibnya aja belum ada, kursinya belum ada. Basilika apa mau lesehan basilikanya. Gitu ya. Franciscus Xaverius, Jesuit ya? Amin banget. Ya, Santo Franciscus Xaverius adalah salah seorang santo dari Ordo Jesuit ya. Ya, beliau, eee, sangat berjasa terhadap penyebaran gereja di Asia. Oke, tunggu liputan Romo tentang Gereja Santo Franciscus Xaverius ya. Nanti akan segera Romo upload nanti setelah jadi. Tapi mari kita berdoa aja sama seperti kita berdoa untuk semua gereja yang sedang dibangun ya. Mengenai gelar mah bukan sesuatu yang esensial menurut Romo. Doain aja cepet jadi dulu, orang gerejanya aja belum sempurna 100%. Oke, oke, udah malam. Romo hanya pesan ya terakhir, Prapaskah itu teman-teman bukan hanya soal nggak makan, bukan hanya soal pantang ini pantang itu. Prapaskah itu adalah juga soal usaha membentuk karakter. Jadi akan sangat absurd dan bahkan sia-sia menurut saya kalau Anda melatih masa prapaskah ini untuk tidak makan babi, untuk tidak makan makan ini, makan itu yang disukai gitu ya. Tetapi karakter Anda masih tetap jelek. Anda masih suka bergosip, Anda masih suka memfitnah orang, Anda masih suka berkata-kata buruk, gampang banget ngomentarin buruk seseorang gitu ya. Jadi yang dikontrol sebetulnya bukan hanya soal pantang makan atau puasa makan. Yang lebih dari itu adalah bagaimana Anda hidup dalam kesadaran. Kesadaran bahwa tanah yang kau injak adalah kudus karena Allah hadir di hatimu. Jadi bentuklah karaktermu sesuai dengan martabatmu sebagai anak Allah. Bukan hanya tentang makan kok ini sebetulnya. Ya, karena apa? Karena puasa tanpa kesadaran akan hadirat Allah, itu namanya diet. Dan dan apa, dan
doa-doa terus tanpa amal kasih, itu namanya pelit. Jadi tolong dicamkan itu ya. Yang paling penting juga, semoga selain engkau membentuk karaktermu, kamu menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Kamu lebih peka terhadap apa yang sesama butuhkan, terutama mereka yang lemah, kecil, miskin, menderita. Bagaimana kamu bisa tolong mereka? Oke? Dan inilah khasnya puasa orang-orang Katolik. Khasnya puasa orang-orang Katolik, kita tidak berfokus pada jam. Kita tidak berfokus pada nggak makan, nggak minum, bukan itu fokus kita. Saya sering mengatakan puasanya orang Katolik itu puasa orang-orang yang sangat filosofis. Karena kan selama kita orang Katolik misalnya masuk masa Prapaskah, kita belajar mengekang, mengendalikan. Bukan hanya menahan, tidak makan lalu kemudian berpesta pora dengan macam-macam makanan gitu ya, enggak. Justru kita membuat silih bagi yang lain. Apa yang mestinya bisa kita nikmati, kita simpan, kita sisihkan untuk menolong orang-orang yang menderita di sekitar kita. Jadi, I'm proud of you kalau kamu sudah buat itu. Selalu ada dimensi sosial dalam puasa kita, jadi ingatlah kalau kamu berpuasa, berpantang, bukan artinya kamu menunda, kamu lagi nyeleng nih buat nanti Paskah pesta besar-besaran. Ih, itu B360 itu, orang-orang Katolik yang buat demikian. Jadi, saya berharap kamu tidak seperti itu. Kamu justru orientasinya apa yang kamu sisihkan bisa dibuat untuk sesuatu yang baik bagi orang lain, terutama mereka yang menderita dan membutuhkan. Gitu aja dari Romo, selamat menjalani masa penuh rahmat ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, kami bersyukur karena percakapan rohani ini menarik ratusan ribuan orang. Semoga Roh-Mu menjadi pengingat bagi kami bahwa kami dari debu dan kembali kepada abu kami akan berpulang. Maka semoga Tuhan Kau berkati niat baik kami untuk membentuk, mengasah diri, mengasah akal budi, sehingga dorongan-dorongan kesementaraan dan keduniawian menjadi relatif terutama di masa yang sangat suci ini. Kami mohon berkat-Mu untuk teman-teman yang berkumpul di malam hari ini maupun yang melihat siaran tunda. Semoga Engkau menguatkan peziarah hidup kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu Maria doakanlah kami. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Rahim menguatkan engkau, memberkati engkau dengan berkat-Nya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sayang padamu. Selamat malam semuanya. Bagikan video ini kalau membantu dan follow, subscribe bagi yang belum. Tuhan memberkati. Bye.